Yang paling segar adalah ini, kita kembali lagi nih Valen ke kasus dari kematian diplomat Kemenlu, yaitu Arya Daru, yang ternyata ini kan sudah selesai penyelidikan oleh pihak kepolisian, sudah disampaikan hasilnya, tapi keluarga merasa tidak puas dan menunjukkan adanya bukti-bukti baru. Iya, jadi ini juga direspon langsung pemirsa oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri khususnya, yang merespon permintaan keluarga Arya Daru Pangayunan untuk menyelidiki kembali kasus kematian Arya Daru. Nah, keluarga meyakini kalau diplomat muda ini meninggal karena dibunuh. Iya, jadi pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko ini mengatakan bahwa polisi ini turut berempati terkait meninggalnya Arya Daru. Dan pihak kepolisian memastikan bahwa polisi akan terus menyelidiki kasus ini bila ada bukti baru. Dan Truno Yudo mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya itu sudah berdasarkan ilmiah. Oh ya, dan informasi-informasi yang akan diberikan keluarga nantinya diyakini bisa menjadi bagian dari penyempurnaan dari hasil penyelidikan ini. Nah pemirsa, jadi gini, sebelumnya keluarga Arya Daru menggelar jumpa pers dan menyampaikan penolakan mereka terhadap temuan polisi yang mengindikasikan kalau Arya Daru meninggal karena bunuh diri. Bahkan keluarga mengungkap fakta baru tentang ada sebuah kiriman amplop coklat, Jason. Ini amplopnya misterius sehari setelah diplomat Kementerian Luar Negeri ini dimakamkan. Katanya isinya ada 3 benda, ada gabus putih berbentuk bintang, hati, dan bunga kamboja tuh. Iya, dan mereka pun alias pihak keluarga ini mendesak agar kasus Arya Daru ini kemudian dilanjutkan pengusutannya. Jadi memang dari awal kasus ini disampaikan ke publik ya, pernyataannya dari pihak kepolisian, pihak keluarga itu sudah memang tidak puas dengan hasil penyelidikan atau hasil investigasi dari tim kepolisian, makanya ada bukti-bukti baru. Termasuk juga yang jadi pertanyaan adalah handphone Arya Daru yang hilang itu ya. Belum ditemukan ya. Betul. Katanya juga ada info belum terkonfirmasi sih sebenarnya dari pihak kepolisian. Katanya infonya handphonenya itu centang 2, centang biru WhatsApp-nya. Artinya bisa terkirim gitu. Ya. Itu yang kemudian banyak spekulasi dari masyarakat juga yang menginginkan ini kasus ini melanjutkan lagi penyelidikannya supaya bisa membuka bukti baru. Tapi bicara soal bukti, ini sudah terbukti ya. Jadi agak-agak bikin kesel juga sih sebenarnya Valen, karena di tengah harga beras yang lagi bikin dompet keluarga, dompet Anda mungkin di rumah jadi menipis pemirsa, tapi malah ada pelaku yang menjual beras subsidi SPHP secara ilegal ini Valen. Jadi kalau di total jumlahnya banyak 1,4 ton beras. Ini kita lihat pemirsa, ini adalah tumpukan beras subsidi yang dijual secara ilegal. Jadi penyidik di Treskrim Polda Jambi yang mengungkap kasus ini. Jadi modus pelaku adalah menukar beras subsidi SPHP ke dalam karung tanpa label dalam kemasan 5 kg, 10 kg, dan juga ada kemasan 20 kg. Mirisnya pelaku ini, tahu nggak, rekanan Bulog. Wah, ini yang kemudian rekanan Bulognya ini adalah pengelola rumah pangan kita, tepatnya di Kota Jambi. Dan pelaku ini pemirsa bernama Rudi Setiawan yang diduga menjual beras SPHP yang semestinya ini kan diperuntukkan untuk warga kurang mampu ya. Tapi ini malah dijual ke sejumlah pedagang warung di Kota Jambi. Jadi akhirnya kan dilakukan pemeriksaan dan pelaku ini mengaku kejahatan ini sudah 6 kali dilakukan. Sering, totalnya ya? Betul, ini total penjualan bahkan 174 karung dengan estimasi yaitu 1,4 ton. Oke, sekarang dia terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun pemirsa dan juga denda sampai dengan 2 miliar rupiah. Menurut kamu cukup nggak didenda segitu Kurang, untuk perilaku seperti ini? Ini sangat kejahatan ya sebenarnya dan sangat merugikan masyarakat. Jadi kalau bisa tidak hanya dikenakan denda tapi juga ada pidananya begitu ya. Tapi ini karena kita ngomongin beras ya, ini masih dari sektor korupsi beras. Kemarin nih pemirsa yang paling hangat, mantan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Dayasos Kementerian Sosial tahun 2020 Edi Suharto diperiksa KPK selama 8 jam. Jadi pemirsa, Edi Suharto ini merupakan tersangka korupsi penyaluran bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020. Dan usai diperiksa, Edi Suharto ini katanya bela diri dengan mengatakan bahwa dirinya ini hanya menjalankan perintah atasannya, yaitu Menteri Sosial yang pada tahun 2000 lalu dijabat oleh Juliari Batubara. Ini dia, Edi Suharto pada saat ditemui awak media di depan gedung KPK pemirsa, ia menegaskan kalau dirinya cuman korban
Sementara yang punya tanggung jawab dalam kasus ini adalah Juliari. Nah, pernyataan Edi ini juga ditegaskan oleh kuasa hukumnya sebelumnya, Faizal Hafid, yang menyebut kalau kliennya dikambing hitamkan dalam kasus ini. Ini jabatnya dulu ya, 2020. Dan pemirsa, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ini menyatakan pemeriksaan Edi Soeharto bertujuan untuk mendalami adanya dugaan penggelembungan harga dalam penyaluran beras bansos, harga barang, serta biaya transportasi yang tidak wajar. Jadi, dalam kasus penggelembungan harga penyaluran beras bansos ini, sebenarnya KPK itu sudah menetapkan 3 orang tersangka dan menjerat 2 korporasi sebagai tersangka. Tapi KPK saat ini masih belum membuka siapa identitas para tersangka ini, pemirsa. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari kasus sebelumnya ya, Jason. Sudah ada yang dihukum juga, Juliari Batubara, dan sekarang lagi diusut sampai tuntas. Ya, ini yang juga harus diusut tuntas adalah Valen terkait dengan ini adalah kecelakaan kemarin nih. Kalau kita melihat berita yang paling juga hangat, demi melancarkan jadwal penerbangan pesawat, ada puing-puing pesawat Aviastar PKPPI ini yang kemarin kan sempat tergelincir saat mendarat dan terbakar di Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Kemudian ini dievakuasi ke sisi landasan. Jadi ini yang kemudian proses investigasinya juga masih berlangsung pendalamannya. Ya. Nah, pemirsa, yang terkini adalah setelah berhasil dipadamkan, ada kebakaran kecil di sana. Nah, badan pesawat Aviastar PKPPI ini akhirnya dievakuasi lah menggunakan 1 unit alat berat. Evakuasi ini dilakukan setelah ada koordinasi dengan pihak Bandara Ilaga, Maskapai Amole Air, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kemudian Kapolres Puncak, Kompol Mardi Marpaung mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu KNKT untuk bisa melakukan investigasi apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini. Iya, jadi pemirsa, kronologinya itu pada Senin pagi pesawat milik pemerintah Kabupaten Puncak ini sempat tergelincir saat mendarat dan pesawat hilang kendali serta menabrak pos portal di Bandara Aminggaru Ilaga sehingga mengalami kebakaran pada bagian mesin. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan pesawat ini dibawa atau dipiloti oleh Kapten Andi Rezar dan teknisi Amianus yang membawa muatan berupa bahan bangunan baja ringan untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Next, Jason, ini juga ada yang gak kalah hotnya pemirsa. Ini soal konflik tanah batas negara Indonesia dan juga Timor Leste. Tepatnya lokasinya ada di Desa Inbate di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Oekusi, Timor Leste. Ini menyebabkan seorang warga Indonesia tertembak dan diduga ditembak oleh aparat Timor Leste. Ya, jadi pemirsa, konflik batas tanah ini terjadi setelah sejumlah warga Indonesia ini menolak pemasangan patok batas negara oleh Timor Leste karena dinilai patok tersebut itu masih dalam konflik, bukan di batas netral dan telah masuk wilayah Indonesia. Jadi kemudian ada penolakan warga terkait dengan pemasangan patok tersebut yang menyebabkan seorang warga negara Indonesia Desa Inbate bernama Paulus kemudian tertembak oleh aparat Timor Leste saat berusaha membubarkan penolakan warga desa. Aduh, jadi banyak warga yang tidak puas di sana pemirsa. Akhirnya mereka membakar patok-patok batas ini. Sementara warga yang terkena tembakan kemarin langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Keva Menanu di Kabupaten Timor Tengah Utara. Jason, ini harus dihindari ya konflik antar batas negara yang seperti ini karena bisa menimbulkan korban berjatuhan. Ya, apalagi ini karena pemasangan patok yang kemudian ini sangat dinilai itu melanggar batas. Nah, itu kemudian yang memang di sejumlah daerah sebenarnya masih terjadi seperti ini nih. Ini yang harus kemudian dipertegas kembali. Kalau ini kita nyanyi aja mendingan. People killing, people dying, children hurting, I kill them crying. Gak bisa move on ya, ini udah selesai kemarin. Ih, pemirsa nonton. Itu penampilan Black Eyed Peas, keren loh kemarin. Sekian tahun mereka ini jarang tampil bersama, tapi kemarin akhirnya tampil lagi pemirsa di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Dan penampilan dari grup Black Eyed Peas ini adalah grup hip hop legendaris dengan puluhan juta penjualan album dan 6 kemenangan Grammy. Akhirnya hadir menghidupkan kembali hits-hits ikonik mereka seperti
cross generation, di mana Black Eyed Peas ini tumbuh bersama dengan generasi milenial. Namun justru anak-anak Gen Z alias anak-anak sekarang juga banyak yang nyanyi ya. Iya, bisa sing-along. Ini nih pemirsa, kemarin suasananya seperti ini. Gemparkan Jakarta. Wow. Soalnya itu semuanya ikutan. I got a feeling sampai Where is the Love. Nah, ini yang dibawakan melintasi dekade musik yang melekat di memori dengan penampilan Black Eyed Peas di Lalala Fest Jakarta. Keren ya? Keren ya, ada Fergie, ada will.i.am, dan personel lainnya. Black Eyed Peas ini menjadi penampil puncak malam terakhir Lalala Fest, dan festival ini memboyong nama-nama besar dalam industri musik dunia nanti ya. Semoga bisa balik lagi ya tahun depannya Black Eyed Peas di Indonesia, karena ternyata lagu-lagunya banyak didengerin. Lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.